Pola pikir keuangan atau money mindset merupakan satu hal penting dalam membangun kebiasaan finansial. Dengan pola pikir keuangan yang baik, kamu bisa memiliki panduan dalam mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Tapi, apabila kamu cenderung punya sikap negatif terhadap uang, maka itu akan membentuk bagian penting dari pengambilan keputusan kamu. Sehingga, penting untuk bisa mengidentifikasi seperti apa pola pikir kita terhadap keuangan. Lalu, apa saja mindset negatif tentang uang yang sering terjadi agar kita bisa mengenalinya dan tentunya merubahnya ke arah yang positif. Nah, dalam video ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, mari kita simak bersama. Inilah 7 mindset negatif tentang uang dan bagaimana cara merubahnya. Yang pertama, mindset negatif tidak pernah cukup uang yang bisa ditabung. Apabila kamu selalu mengeluh tidak pernah cukup uang yang bisa ditabung, maka ini adalah mindset negatif tentang uang yang selalu kita dengar di sekeliling kita. Yang perlu ditanyakan kepada diri sendiri adalah, apakah kamu telah mengatur keuangan setiap bulan dengan cara yang benar? Tentunya, banyak yang tersinggung ketika topik ini diangkat ke permukaan. Biasanya, kita akan mendengar jawaban yang bersifat membela diri, seperti pengeluaran banyak, gaji tidak pernah naik, anak banyak, harus menanggung keluarga, dan lain-lainnya. Sebetulnya, masalah tidak pernah cukup uang yang bisa ditabung ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik yang memiliki penghasilan kecil atau penghasilan besar. Mirisnya, kita sering melihat yang berpenghasilan besar tidak pernah membuat anggaran keuangan setiap bulan dan menggunakan penghasilan untuk membeli barang-barang yang sebetulnya tidak terlalu diperlukan. Sementara, yang berpenghasilan kecil bisa menabung dan dari sebelumnya mengontrak rumah, kemudian bisa memiliki rumah. Budaya juga bisa mempengaruhi keputusan kita urusan menabung ini. Budaya yang ada di Indonesia adalah menabung ketika ada sisa setelah menggunakan uang untuk membayar semua keperluan. Tetapi sebetulnya ada budaya lain yang mengutamakan menabung dulu, baru sisanya dipakai untuk membayar semua kebutuhan. Lalu bagaimana cara merubah mindset ini? Kamu tidak perlu merasa tersinggung apabila tidak pernah cukup uang yang bisa ditabung masih menjadi masalah kamu saat ini. Hilangkan mindset negatif ini dan mulailah merubah cara berpikir agar menabung dijadikan prioritas utama baru, sisanya dipakai untuk kebutuhan. Menabung adalah pilihan setiap individu, yang tentunya dengan membuat pilihan yang tepat akan membantu kondisi keuangan di masa depan lebih baik. Yang kedua, mindset negatif perlu modal besar untuk memulai bisnis dan investasi. Mindset negatif tentang uang bahwa diperlukan modal besar untuk mendapatkan uang selalu lumrah terdengar. Modal terbesar yang kita perlu punya untuk mendapatkan uang adalah sebenarnya pola pikir kita sendiri. Kalau pola pikir kita selalu menghentikan langkah kita untuk berbuat sesuatu walaupun kita tahu bahwa sudah ada contoh-contoh orang lain yang berhasil, maka inilah kendala dan hambatan yang tidak akan pernah terselesaikan. Lalu bagaimana cara merubahnya? Segala sesuatu bisa dimulai dengan langkah kecil terlebih dahulu, kemudian secara konsisten melakukannya, dan tidak berhenti ketika ada hambatan-hambatan. Ilmu pengetahuan mengenai bisnis dan investasi telah tersedia lebih mudah dengan adanya internet. Yang diperlukan adalah adanya niat dan memulai langkah yang telah dipilih. Selalu ada jalan menuju Roma. Pepatah ini masih berlaku sampai saat ini. Memiliki bisnis dan investasi di era saat ini jauh lebih mudah dan bisa dilakukan dengan cepat dan tidak membutuhkan modal besar seperti dulu. Yang ketiga, mindset negatif tentang masih muda belum waktunya berinvestasi. Banyak orang berpikir investasi hanya cocok untuk orang tua yang sudah mau memikirkan pensiun saja. Kenyataannya, banyak yang terlambat berinvestasi sehingga ketika pensiun tidak memiliki cukup uang untuk menikmati masa pensiun. Subjek mengenai investasi memang tidak diajarkan di bangku sekolah, kuliah, dan di rumah.
Justru saat ini adalah saat yang tepat untuk kamu memulainya. Ketika kamu memiliki penghasilan pertama, kamu sudah harus mulai untuk berinvestasi, karena dengan berinvestasi, uang kamu akan berlipat ganda di masa depan. Tindakan ini akan membantu kamu untuk pensiun lebih awal dari generasi sebelumnya. Yang keempat, ubah narasi dalam diri kamu. Dengarkan kata hati tentang apa yang semua kamu miliki dan apa yang kamu pikirkan tentang uang dan bagaimana kamu menanganinya. Jika kamu ingin mengubah cara kamu berpikir tentang uang, kamu bisa mulai dengan memperhatikan hal-hal yang kamu katakan pada diri sendiri. Jangan pikirkan tentang hal buruk, karena itu bisa mensugesti tindakan yang dilakukan oleh diri kamu. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak bisa mengelola uang saya," maka sebaiknya kamu bisa mengubahnya menjadi, "Saya belum dapat mengelola uang saya," atau "Saya bekerja untuk mengelola uang saya dengan lebih baik." Yang kelima, tanyakan untuk apa kamu menginginkan uang. Mulailah dengan memiliki gambaran yang jelas tentang apa arti kesuksesan atau niat untuk mendapatkan uang bagi kamu. Penting untuk menciptakan kerangka acuan untuk pemikiran yang lebih konstruktif, yang membantu kita memperhatikan peluang di sekitar kita dan memanfaatkannya. Yang kelima, mindset negatif tentang mumpung masih muda, saatnya bersenang-senang. Bersenang-senang bukan hanya di saat muda. Kita ingin selalu bisa bahagia dari sekarang sampai masa tua nanti. Tentunya ada banyak pilihan dan cara untuk bersenang-senang. Yang merusak adalah kalau kita bersenang-senang dengan menghamburkan uang sampai lebih besar dari penghasilan kita dengan berhutang, apalagi dengan menggunakan kartu kredit. Keinginan kita tidak pernah bisa terpuaskan. Semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak yang kita inginkan. Keinginan besar ini dapat menyebabkan hutang besar dan efek negatif di masa yang akan datang. Godaan materialisme dan narsisme memang bisa memberikan kebahagiaan karena dipuji oleh orang lain. Tetapi ketika kita mempunyai masalah keuangan, tidak ada satu orang pun yang akan membantumu. Terbelit hutang, apalagi kartu kredit yang bunganya besar, bisa panjang urusannya. Bisa menimbulkan stres, depresi, dan akhirnya tidak menjadi happy lagi. Lalu bagaimana cara merubahnya? Bersenang-senang saat muda itu harus, tetapi sesuaikan dengan kemampuan dan bukan sekedar ikut-ikutan atau bisa disebut FOMO, dan memulai memikirkan bersenang-senang untuk jangka panjang. Kartu kredit juga bisa menjadi alat finansial yang sangat positif apabila menggunakannya dengan bijak. Selalu menggunakan kartu kredit hanya sesuai jatah pengeluaran yang diperlukan, memonitor pengeluaran dengan mudah dan membayar lunas tepat waktu. Yang keenam, mindset negatif tentang tidak terpikir punya banyak uang, hutang saja sudah bertumpuk. Memang betul, ketika banyak hutang akan susah memiliki uang untuk diinvestasikan atau membangun bisnis. Kita selalu mudah untuk berhutang, tetapi kemudian tidak punya target kapan hutang akan diselesaikan. Yang terjadi adalah membuka hutang baru untuk menutup hutang yang lama, sehingga tidak pernah berpikir untuk bisa keluar dari belitan hutang. Lalu bagaimana cara merubah mindset ini? Berpikir bahwa hutang bisa diselesaikan. Jangan menutup hutang lama dengan hutang baru, apalagi yang bunganya lebih besar. Apabila kamu ingin menutup hutang lama dengan hutang baru, pastikan bunganya lebih kecil, sehingga akan menghemat dari sisi bunga. Bila bunga dari hutang yang baru lebih besar, jangan dilakukan. Kemudian, buat rencana pembayaran hutang, dan target kapan akan dilunasi. Apabila kamu berhutang dengan keluarga, teman, ataupun bank, rencana pelunasan ini dapat dibicarakan. Setelah itu, pastikan untuk menyisihkan dari penghasilan untuk melunasi dan memperpendek masa pembayaran. Lunasi dulu hutang yang memiliki bunga terbesar. Ketika hutang telah lunas, maka kamu akan memasuki masa yang baru di mana kamu bisa menggunakan uang untuk keperluan lain yang sesuai dengan tujuan hidup kamu. Yang ketujuh, mindset negatif tentang mendapat uang itu susah, harus mulai dari mana? Dulu, ketika internet dan teknologi belum luas seperti saat ini, mungkin susah untuk mendapatkan informasi. Tetapi saat ini, kamu lebih mudah untuk mencari informasi di internet. Jadi, alasan tidak tahu harus mulai dari mana sudah tidak bisa dipakai lagi saat ini. Telusuri pakar-pakar di bidang keuangan yang memberikan informasi terbaik,
Banyak juga yang memberikannya secara gratis. Dengan melakukan ini, kamu paham harus memulai dari mana. Uang bukan segalanya, tapi pola pikir yang tepat tentang uang adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Mari ubah pola pikir dan mulailah dengan mengelola keuangan dengan bijak. Ingat, kamu punya kekuatan untuk mencapai tujuan keuangan dan hidup yang lebih bahagia. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika video ini memberikan kamu manfaat, silakan tinggalkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.